Halo, saya Ruksa Melati dengan NIM 129171012. Kali ini akan mempresentasikan mengenai studi kasus model kualitas air laut di Teluk Kupang sebagai ujian akhir semester kualitas air laut. Outline pada presentasi hari ini itu ada 4. Yang pertama ada teori dasar, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama ini teori dasar. Kualitas air yaitu sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air. Kualitas air itu dapat dinyatakan dengan 3 parameter, yaitu parameter fisika yang isinya pengujian bisa suhu, kekeruhan, padatan terlalut, dan lainnya. Yang kedua itu kimia yang berisi pH, oksigen terlalut, BOD, COD, dan lainnya. Lalu yang terakhir adalah biologi, bisa dilihat dari keberadaan plankton, bakteri, dan lainnya. Sekarang kita akan membicarakan tentang kekeruhan. Jika kecerahan merupakan tingkat transparansi perairan yang diamati secara visual, maka kekeruhan adalah kebalikan dari kecerahan. Kekeruhan memberikan suatu petunjuk atau indikasi banyaknya partikel-partikel tersuspensi dalam perairan tersebut. Kekeruhan dapat dinyatakan dalam satuan unit turbiditas. Satuan kekeruhan yang diukur dengan metode nepelometrik memiliki satuan NTU. Pencemaran air merupakan kejadian masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain di dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, menurut sumbernya, pencemaran itu berasal dari 2 tempat, bisa dari land-based source atau sumber yang dari daratan, seperti sisa kegiatan pertanian yang masuk ke sungai atau limbah industri, dan seabed source atau sumber dari lautan, seperti pembuangan di laut atau tumpahan minyak. Kalau tadi kita ngomongin sumbernya, sekarang kita ngomongin tentang periode pencemarannya. Dari periodenya, pencemaran itu dibagi 2, ada diskrit sama kronik. Diskrit atau periode jangka pendek itu seperti tumpahan minyak, pencemaran yang dampaknya itu dapat hilang seiring dengan waktu. Sedangkan kronik atau periode jangka panjang itu seperti input nutrien yang dikarenakan oleh pembuangan limbah. Nah, tadi kan kita udah ngomongin mengenai limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air. Sekarang kita akan fokus ke pencemaran air akibat limbah cair dari industri perhotelan. Di Indonesia tuh pengelolaan limbah dari industri perhotelan masih sangat rendah. Contohnya adalah ini, hasil penelitian dari Eliezer DKK pada 2007 itu menunjukkan limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas hotel di Pantai Kuta Bali itu 1.248 sampai 2.320 meter kubik per hari. Yang kedua adalah metodologi. Daerah kajian dari penelitian ini itu berada di Teluk Kupang yang terletak di Nusa Tenggara Barat. Di peta ini ada 5 titik. Titik ABC itu merupakan hotel yang menjadi objek penelitian, dan titik TMAL adalah daerah alami sebagai pembanding untuk hotel. Sekarang kita masuk ke data. Sampel yang akan diambil di sini adalah sampel efluen limbah cair hotel dan sampel air laut yang diambil pada bulan Juni sampai November 2014. Dari sampel ini, kita akan mendapatkan data kandungan minyak dan lemak, ostofosfor, kekeruhan, dan klorofil. Data minyak dan lemak serta ostofosfor itu berasal dari sampel efluen limbah cair hotel, sedangkan data kekeruhan dan klorofil itu berasal dari sampel air laut. Sekarang kita masuk ke metode analisis. Analisis dan perhitungan yang dilakukan di sini adalah metode uji korelasi untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antara parameter efluen limbah cair hotel dengan parameter kualitas air laut. Kemudian dilakukan analisis regresi linear untuk menunjukkan model prediksi. Yang ketiga adalah hasil. Hasil yang pertama adalah kekeruhan dari sampel air laut. Di sini bisa kita lihat bahwa kekeruhan air laut yang berada di lokasi alami itu cenderung lebih stabil dibanding sampel air laut yang berada di hotel ABC. Kalau dibandingkan, nilai kekeruhan di lokasi hotel itu nilainya lebih fluktuatif. Di sini tuh bisa menunjukkan adanya pengaruh limbah cair hotel terhadap kualitas air laut di sekitar hotel tersebut. Lalu selanjutnya adalah data kandungan minyak dan lemak yang kita dapat dari sampel efluen limbah cair di hotel. Sama seperti sebelumnya, nilai minyak dan lemak di lokasi alami ini lebih stabil daripada fluktuasi yang terjadi di lokasi pada hotel.
Bisa kita lihat juga bahwa di lokasi alami nilai minyak dan lemaknya itu 0. Itu menandakan bahwa memang lokasi alami ini tidak terekspos terhadap limbah minyak dan lemak. Lalu kita lihat lagi, ternyata ada 18 titik di hotel ini yang kandungan minyak dan lemaknya itu sangat tinggi, berkisar antara 1,2 sampai 72,45 mg per liter. Kemungkinannya karena 18 titik ini tuh merupakan daerah yang berhadapan langsung dengan hotel dan kandungan minyak serta lemak ini tuh berasal dari limbah cair hotel. Aktivitas hotel yang mempunyai potensi dalam menghasilkan limbah cair berupa minyak dan lemak itu adalah dapur dan restoran. Data yang ketiga adalah data klorofil. Nah, nilai klorofil di sini itu kita bisa lihat pada lokasi alam lebih stabil daripada hotel yang berfluktuasi. Lalu klorofil yang rendah itu berarti perairan tersebut tidak mendapatkan suplai nutrien. Berdasarkan data uji korelasi antara parameter efluen limbah cair hotel dengan parameter kualitas air laut, didapatkan adanya hubungan korelasi yang cukup kuat antara parameter air laut dengan efluen limbah cair yang arahnya konsisten. Bisa kita lihat nih nilai koefisien korelasi antara minyak lemak dan kekeruhan pada 0 meter dari hotel itu 0,99 dan 25 meter dari hotel adalah 0,99,4. Lalu nilai koefisien korelasi antara ortofosfat dan klorofil pada 25 meter itu 0,985 dan pada 75 meter adalah 0,997. Nilai koefisien korelasi lalu kita buat untuk memodelkan prediksi parameter yang ada. Lalu kita dapatkan nih hasilnya prediksi model antara minyak lemak dan kekeruhan. Dari gambar yang di kanan ini, kita ketahui bahwa nilai kekeruhan air laut pada 0 meter itu dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan regresi seperti yang dilihat, di mana Y-nya adalah nilai kekeruhan air laut pada 0 meter dan X adalah kandungan minyak lemak dari limbah cair hotel. Nah, nilai 4,845 itu adalah perpotongan sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat dari hasil model ini, pada jarak 0 meter, kenaikan 1 unit minyak dan lemak limbah cair hotel bisa diprediksi akan diikuti oleh kenaikan kekeruhan air laut sebesar 4,845 satuan unit. Dengan pengaruh nilai minyak dan lemak efluen limbah cair hotel terhadap nilai kekeruhan air laut adalah sebesar 99,8%. Jika begitu, berarti berlaku juga untuk pada jarak yang 25 meter, di mana hasilnya kenaikan 1 unit minyak dan lemak limbah cair hotel bisa diprediksi akan diikuti oleh kenaikan kekeruhan air laut sebesar 4,554 satuan unit dengan pengaruh nilai minyak dan lemak efluen limbah cair hotel terhadap nilai kekeruhan air laut adalah sebesar 98,8%. Lalu selanjutnya kita bisa memprediksi ortofosfat efluen limbah cair dengan klorofil air laut. Bisa kita lihat di gambar yang kiri, yaitu pada jarak 25 meter, diprediksi dengan menggunakan persamaan regresi Y sama dengan 0,043X ditambah 0,004, di mana Y adalah nilai klorofil air laut pada 25 meter dan X adalah kandungan ortofosfat dari limbah cair hotel. Nah, nilai 0,004 ini adalah perpotongan sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Kita lihat pada hasil model bahwa jarak 25 meter, kenaikan 1 meter ortofosfat limbah cair hotel bisa diprediksi akan diikuti oleh kenaikan klorofil air laut sebesar 0,0434 satuan unit. Pengaruh nilai fosfat efluen limbah cair terhadap nilai klorofil air laut adalah sebesar 97,1%. Lalu kita lihat gambar sebelahnya pada 75 meter. Dapat dikatakan hal yang sama juga dengan regresi Y sama dengan 0,007X ditambah 0,001. Jadi pada jarak 75 meter, kenaikan 1 unit ortofosfat limbah cair hotel bisa diprediksi akan diikuti oleh kenaikan klorofil air laut sebesar 0,0071 satuan unit. Pengaruh nilai ortofosfat efluen limbah cair hotel terhadap nilai klorofil pada 75 meter adalah sebesar 9,5%. Sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan. Kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari studi mengenai penelitian model prediksi ini menunjukkan pengaruh terbesar efluen limbah cair hotel terhadap kualitas air laut itu ditunjukkan oleh model prediksi nilai minyak dan lemak efluen limbah cair hotel terhadap nilai kekeruhan air laut pada jarak 0 meter
dengan pengaruh yang bernilai 99,8%. Ini adalah referensi dari data-data yang saya ambil. Terima kasih.